Ini kisahku. Namaku Cindy, umurku 20 tahun, dan aku berasal dari keluarga kurang mampu. Aku tinggal di desa, dan karena aku ini cantik, molek dan lembut, warga di sini sering memanggilku dengan sebutan kembang desa. Karena aku hidup dengan serba kekurangan, jadi aku memutuskan untuk berhenti bersekolah dan membantu ibuku panen teh di kebun milik Pak Suti. Ketika itu, aku sedang membantu ibuku panen teh di kebun. Terlihat Pak Suti melihatku dari kejauhan. Aku bingung, kenapa Pak Suti melihatku seperti itu? Pikirku, apa karena kerjaku lelet? Dan tiba-tiba Pak Suti mulai berjalan menghampiriku. "Sin, kamu capek enggak? Kalau capek minum dulu." "Enggak, Pak, matur suwun. Belum waktunya istirahat." Loh, aku kira kerjaanku kurang beres. Ternyata Pak Suti menawarkan istirahat. Dan Pak Suti masih terus saja berada di sampingku dan mengikutiku setiap langkahku. "Sin, kamu itu cantik. Kenapa mau kerja di kebun teh?" "Karena saya butuh kerjaan, Pak." "Mari Pak, saya lanjut kerja lagi," jawabku sambil meninggalkan Pak Suti. Tiba-tiba Pak Suti menarik tanganku dan memelukku. Aku pun berontak melepaskan pelukan Pak Suti, hingga Pak Suti pun terjatuh. Dan ibuku menghampiri kami dan meminta maaf pada Pak Suti. "Maafkan Cindy, Pak. Cindy pasti nggak sengaja." Pak Suti pun marah kepadaku dan mau memecatku. "Aku tidak terima diperlakukan seperti ini," jawab Pak Suti dengan nada marah. "Sin, ayo minta maaf pada Pak Suti," ucap ibuku memohon kepadaku untuk minta maaf. Akhirnya aku pun minta maaf walaupun memang bukan kesalahanku. Keesokan harinya, aku pulang dari kebun dan melihat di rumah ada Pak Suti. Pikirku, ada masalah apa lagi? Kenapa Pak Suti ada di rumahku? Aku pun masuk ke rumah. "Sin, ini ada Pak Suti. Sini," ucap ibuku menyuruhku duduk di sebelahnya. Aku pun menghampirinya dan duduk di samping ibuku. Ternyata niat Pak Suti ke rumahku untuk meminta izin menikah denganku dan menjadikanku istrinya, karena Pak Suti sudah 5 tahun menduda. Aku bingung karena desakan ekonomi ibuku memaksaku untuk menerimanya. Itu bukan pertama kalinya Pak Suti ke rumah, tapi sudah kesekian kali, namun aku tolak. Tapi ibuku terus mendesak. Akhirnya aku menerima Pak Suti, dan kami pun menikah dengan perbedaan usia sekitar 30 tahun. Dan malam pertamaku dengan Pak Suti pun dibuat takut, karena memang Pak Suti di usia 45 tahun masih sangat kuat dan semangat, sampai-sampai aku dibuatnya lemas. Keesokan harinya, aku yang tinggal di rumah Pak Suti melihat anak lelakinya yang pertama. Dia sangat tampan dan kami makan bersama di meja makan. Ketika kami makan, Ray selalu menatapku. Entah tatapan apa itu yang pasti membuatku jadi salah tingkah. Setelah 2 bulan aku menikah dengan Pak Suti, aku sudah terbiasa melayaninya dan mulai menerimanya. Tapi seakan belum ikhlas aku harus menikah di usiaku yang masih dini.
Malam itu Pak Suti belum juga pulang, dan aku menunggunya di ruang TV dengan cemas. Bagaimana jika terjadi sesuatu terhadapnya? Ketika aku hendak kembali ke kamar, ternyata Ray melihatku, dan langsung kuhampiri Ray yang sedang berada tepat di depan kamarnya. "Mas, belum tidur?" Ray tidak menjawabku. Mungkin dia belum terima aku menjadi ibu tirinya. "Ya udah, aku kembali ke kamar ya," ucapku sambil meninggalkan Ray. Tiba-tiba Ray menarikku dan menciumku. Entah perasaan apa ini yang membuat jantungku berdetak kencang. Aku mencoba melepaskan, namun Ray terus saja mencium dan memelukku dengan erat. Oh, ada apa ya denganku? Kenapa aku mengikuti permainan Ray? Seakan tak puas dengan bibirku, Ray langsung menarikku ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Oh tidak, sentuhan Ray membuat aku ingin. Tapi tiba-tiba suara mobil terdengar, dan aku langsung bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Pak Suti sudah datang, dan aku pun langsung menyambutnya dan membawa tasnya dan mengikuti Pak Suti ke kamarnya sambil kulihat kamar Ray yang terbuka. "Pak, mau mandi air hangat?" "Iya sayang." Aku pun langsung menyiapkan air mandi Pak Suti dan menyiapkan makan malam. Setelah selesai mandi, kami pun makan malam bersama di meja makan. Dan kenapa Ray harus duduk tepat di depanku dan membuatku salah tingkah? Apalagi setelah kejadian tadi semakin membuatku malu. Setelah makan, Pak Suti pun langsung bergegas ke kamar. Karena memang kalau sudah makan Pak Suti langsung tidur. Mungkin karena beraktivitas seharian membuatnya lelah. Aku pun segera membereskan meja makan. Setelah itu ingin langsung tidur. Namun tak disangka Ray menghampiriku dan mengatakan, "Sin, aku suka sama kamu." Ucap Ray mengaku kalau dia menyukaiku pertama kali aku masuk ke rumah ini. "Suka? Aku ini istri dari bapakmu, Mas." Jawabku terbata-bata karena kaget mendengar kalau Ray menyukaiku sedangkan aku ini adalah ibu tirinya. Ray pun langsung menarikku ke kamarnya. Tak kusangka aku mengikutinya karena memang aku ini wanita yang polos. "Nanti Pak Suti bangun, Mas," ucapku sambil berusaha keluar kamar. Namun dia menarikku sambil menciumku dengan penuh kenikmatan. Oh tidak, aku membiarkan dia menyentuh tubuhku dan kami langsung melakukan hubungan badan yang sebelumnya belum pernah senikmat ini. Dan paginya Pak Suti bilang kalau dia ada dinas keluar kota selama 1 minggu. Dan aku melihat reaksi Ray yang langsung tersenyum ke arahku. Dan tiba-tiba hatiku merasa senang dan berharap lama di luar kota. Sepertinya aku mulai gila karena kejadian semalam yang membuatku menjadi berbunga-bunga seperti sedang jatuh cinta. Akhirnya Pak Suti pun berangkat dengan mobil yang dikendarai oleh supirnya, dan aku langsung bergegas ke kamar untuk beristirahat.